Dalam sebuah desa yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang pria bernama Anton. Ia dikenal oleh semua orang karena kebiasaannya yang unik dan selalu sama. Mengeluh, seolah-olah mengeluh adalah satu-satunya bahasa yang ia kuasai. Setiap kali menghadapi kesulitan, besar atau kecil, bibirnya tak pernah absen bersungut-sungut. Ketika usahanya mengalami kerugian, ia tidak mencari cara untuk bangkit, tetapi justru menyalahkan keadaan, cuaca, dan bahkan nasibnya, yang menurutnya selalu sial. Tuhan tidak adil, gumamnya berulang kali. Mengapa semua orang bisa sukses, tapi aku terus-terusan diuji seperti ini? Suatu hari, Anton jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya cukup serius, membuatnya harus beristirahat total dan tidak bisa bekerja. Di atas tempat tidur, ia hanya bisa merenung. Kebiasaan mengeluhnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa ditinggalkan, sendirian, dan tak berdaya. Dalam kesunyian itu, ia mulai mempertanyakan semua yang telah ia yakini. Namun, di tengah keputusasaannya, Anton mendapat kunjungan dari seorang tetangga, seorang kakek tua bijaksana bernama Pak Budi. Pak Budi tidak memberinya ceramah panjang, melainkan hanya duduk diam di sampingnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Pak Budi mulai bercerita. Ia menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang juga penuh liku, tentang kegagalan-kegagalan yang ia hadapi, dan bagaimana ia memilih untuk melihatnya sebagai cara Tuhan menempa dirinya. Ujian itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, Anton, kata Pak Budi dengan suara lembut. Tapi, itu adalah caranya untuk mengasah kita. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sampai kita diuji. Kata-kata Pak Budi meresap ke dalam hati Anton. Ia mulai merenungkan kembali hidupnya. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus pada penderitaan, sampai lupa bersyukur. Ia teringat akan kebaikan-kebaikan kecil yang sering ia abaikan, seperti kesehatan yang dulu ia miliki, keluarga yang selalu mendukungnya, dan tetangga yang peduli. Dari sinilah, Anton mulai bertobat. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan. Sebaliknya, ia mulai mencari makna dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Dengan hati yang baru, ia mulai berdoa, tidak lagi dengan keluhan, melainkan dengan rasa syukur dan pengharapan. Setelah pulih, Anton kembali ke jalan Tuhan. Ia tidak lagi sama. Ia tidak lagi menjadi Anton yang selalu bersungut-sungut. Ia menjadi Anton yang lebih tegar, sabar, dan penuh syukur.